asuhan keperawatan dengan pendekatan model dan teori keperawatan berbasis agronursing. Ya, jadi ini ya judulnya ya. Jadi bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan dengan pendekatan model dan teori keperawatan yang berbasis agronursing. Kenapa harus agronursing? Ya, nanti kan kalian tahu sendiri ya, sesuai dengan visi misi dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember ya. Jadi di sini ya harapannya teman-teman di sini mampu menganalisis secara holistik asuhan keperawatan dengan pendekatan teori dan model konseptual keperawatan, yang mana di sini ada teori dan model konseptual terpilih yang sesuai dengan situasi lingkungan ya. Karena kalau kita ngomong agronursing itu berarti di area lingkungan nanti yang akan kita pelajari. Terus bagaimana asuhan keperawatan dengan pendekatan evidence base. Ya, jadi evidence base di sini adalah apa ya, kalau kita ngomong evidence base dari hasil penelitian, ya, dari teori, dari jurnal, ya, yang mungkin teman-teman sudah mulai terbiasa mencari jurnal-jurnal ya. Oke, kita refresh sejenak tentang apa makna teori keperawatan yang telah teman-teman pelajari ya. Yang jelas di sini teman-teman harus paham nih ya. Jadi makna teorinya apa sih dari 11 teori? Yang dari diawali Florence sampai Nola J. Pender ya, harusnya minggu lalu kalian sudah terakhir di Nola J. Pender. Ya, makna-makna tersebut harus kalian pahami ya. Jadi sekedar bocoran sedikit, makna tersebut nanti akan keluar dalam ujian akhir ya semester insya Allah ya. Jadi si makna dari teorinya keperawatan A, B, C itu seperti apa? Nah itu ya, jadi itu harus teman-teman pahami maknanya ya di 11 teori keperawatan. Terus apakah teori keperawatan tersebut masih representatif untuk diterapkan saat ini? Ya, jadi mungkin kalian sudah pahami ya. Jadi contoh teorinya Florence di awal tahun 1900-an, di akhir tahun itu ya. Di awal tahun itu, kalau di tahun sekarang ini udah 100 tahun lebih ya. Apakah representatif atau tidak? Kalau representatif kenapa? Ya, itu menjadi apa yang harus kalian pikirkan nantinya. Ya, ketika diterapkan saat ini seperti apa penerapannya lah. Disinilah yang dikatakan evidence based nanti. Ya, bagaimana ada teori-teori turunan dari teorinya si Florence, si Jean Watson misalnya, atau si Nola J. Pender, atau banyak lagi Orem ya. Itu nanti kalian akan pelajari ya. Terus apa yang kalian ketahui tentang agronursing? Nah, ini sudah mulai browsing mulai saat ini ya. Walaupun masih semester 1, karena itu insya Allah visi misi yang akan kalian bawa sampai lulus. Ya, jadi kita ada namanya berbasis agronursing. Ya, nanti akan saya bahas sedikit terkait apa sih agronursing. Ya. Dan adakah teori keperawatan yang bisa diterapkan dengan pendekatan agronursing? Lah ini PR dari teman-teman nanti. Kira-kira teori apa sih yang bisa diterapkan dengan pendekatan situasi lingkungan yang berbasis agriculture? Agronursing itu turunan dari agriculture nanti. Ya, itu yang nanti teman-teman menjadi ini ya PR dari teman-teman untuk kira-kira ada nggak sih teorinya? Dari 11 teori kemarin itu kira-kira bisa nggak sih diterapkan? Nah, itu ya, itu menjadi PR teman-teman untuk dipelajari nanti. Kita ngomong makna teori dalam asuhan keperawatan ya. Jadi asuhan keperawatan kepada klien itu tidak lepas dari ada namanya dasarnya ya. Dasar dari asuhan keperawatan yaitu bagaimana perawat dapat memberikan layanan yang maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia apa saja? Banyak ya. Berdasarkan teori siapa saja ya, silakan kan kalian sudah baca. Kalau dari si teorinya si A misalnya ada 11, si B ada 13, si C ada 7 dan sebagainya. Yang mana itu menjadi dasar dalam pemenuhan kebutuhan dari manusianya sendiri. Ya, di sini ya 4 ranah dalam asuhan keperawatan. Ya, atau sering disebut paradigma keperawatan. Mungkin teman-teman sudah pelajari di sini ya. Jadi ada 4 ya, manusia, keperawatan, sehat, sakit, dan lingkungan ya.
Lingkungan saya bold merah karena memang itu yang nanti kita garis bawahi. Ya, karena kita fokus pada lingkungan yang akan kita apa ya istilahnya kita potret di sini ya. Lingkungan, kenapa lingkungan? Ya, jadi lingkungan merupakan tempat di mana kita terus-menerus secara berkesinambungan menjalani hidup. Harapannya teman-teman kan kuliah di Fakultas Keperawatan Universitas Jember, yang mana lingkungannya ya di Jember. Ya, ya walaupun kalian tidak selamanya, misalnya yang bukan domisili di luar Jember, tapi minimal selama 4 tahun, ya minimal ya 4 tahun itu kalian di Jember. Ya, jadi bagaimana kita bisa membawa visi misi yang agronursing ini di Jember di sini ya itu menjadi ruhnya ketika kalian kuliah di Jember. Kita tidak dapat menghindar dari kondisi lingkungan sekitar. Ya jelas ya. Karena kenapa? Misalnya kalian kuliah di Jember, tapi pengen lingkungan seperti di luar Jawa atau misalnya luar pulau. Ya tidak mungkin. Ya istilahnya susah di sini ya. Jadi harus paham di sini ya terkait tidak menghindar. Jadi ya harusnya kalian memang tidak menghindari dari kondisi lingkungan sekitar, tapi bagaimana kalian bisa beradaptasi di sini ya. Nah, bagaimana kita beradaptasi? Kita bisa memodifikasi untuk dapat survive dengan lingkungan sekitar. Itu yang harus teman-teman lakukan nanti ya. Jadi bagaimana kalian harus bisa survive ya. Kita bahas tentang rural area atau lingkungan pedesaan ya. Kenapa kok di UNED dikatakan rural area ya? Di sini lingkungan pedesaan di sini ya. Jadi kenapa kok lingkungan pedesaan? Karena ya mungkin kalian yang daerah Jember udah paham ya. Kalau yang di luar Jember silakan dicek ya di Google Map ya atau di peta ya, mungkin kalau masih ada yang punya peta ya. Jadi di Jember itu dikelilingi oleh lingkungan pedesaan, rural area. Yang mana mayoritas warga area di Jember memiliki pekerjaan sebagai petani. Ya, jadi mau nggak mau itu yang menjadi calon potret ini ya klien kita nantinya ketika kita praktek di area Jember di sini ya. Jadi banyaknya penyakit yang beresiko diderita para petani menyebabkan perlunya penanganan kesehatan untuk menjaga produktivitas petani khususnya di wilayah Jember. Ya, kenapa saya ngomong Jember lagi? Karena memang ini khusus area Jember agronursing. Ya kalau misalnya di area misalnya di luar Jember, misalnya di Surabaya atau di Jakarta, mungkin beda sudah bukan agronursing lagi, bukan agriculture ya, mungkin yang lain misalnya ya. Misalnya masyarakat yang urban ya, itu yang istilahnya yang masyarakat perkotaan. Nah, itu pasti beda visi misinya. Jadi perlu fokus penanganan terhadap petani beserta lingkungan sekitarnya supaya tercegah dari angka kesakitan. Jadi penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena petani bekerja di sawah, ladang dan sebagainya itu menjadi menjadi lahan yang baru yang bisa kita pelajari. Nah, jadi perlu fokus penanganan nanti supaya tercegah dari angka kesakitan. Nah, sekarang kita hubungkan lingkungan tadi dengan konsep agronursing. Ya, jadi merupakan penata laksanaan manajemen pelayanan, keperawatan, dan asuhan keperawatan dengan ruang lingkup agriculture tadi. Ya, jadi apa saja sih agriculture? Ya, ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta agroindustri. Itu yang menjadi sasaran tembak dari keperawatan di Jember. Ya, jadi fokusnya pada klien, ya bisa individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Itu sasarannya ya, jadi nggak hanya individu perorangan, jadi bisa keluarga, kelompok, dan komunitas. Yang sifatnya adalah holistik, secara menyeluruh, yaitu apa saja, ada bio, psiko, sosiokultural, dan spiritual. Nah, itu yang menjadi potretnya. Dan secara komprehensif, apa saja itu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, itu konsep dari agronursing. Monggo dihafalkan ini ya.
Oke, jadi keperawatan agronursing dikembangkan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di wilayah pertanian, serta agronursing fokus pada kegiatan penyuluhan dan promosi kesehatan, pencegahan penyakit yang sering terjadi di wilayah pertanian, dan rehabilitasi para petani untuk meningkatkan derajat kesehatan para petani. Itu yang ingin difokuskan terkait agronursing. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Padahal kita kan masih mahasiswa misalnya, ya. Jadi mau nggak mau dari pengembangan keilmuan yang berhubungan dengan agronursing, ya. Jadi itu yang harus dikembangkan. Kalian harus sering-sering belajar tentang konsep agriculture, nah, yang dihubungkan dengan teori keperawatan nanti, ya. Itulah kenapa perlu penelitian lebih lanjut terkait teori keperawatan yang mendukung agronursing nantinya, ya. Contohnya apa? Ini sudah dilakukan oleh senior kalian di sini, ya. Jadi ini bagaimana sih penerapan penelitian keperawatan dalam agronursing? Ya, di sini ada materi dasar dari agronursing. Jadi ada dari penelitian sendiri atau hasil penelitian orang lain yang mana itu dapat dipertanggungjawabkan, itu yang bisa digunakan sebagai penerapan agronursing di sini. Ya, jadi ini konsepnya ya. Jadi contoh penelitian mahasiswa, misal yang kemarin ya, setahun atau 2 tahun yang lalu ya, terkait isu kesehatan petani karet ya di PTPN ya, di perkebunan yang mengalami burnout. Apa itu burnout? Jenuh atau kelelahan, capek udah kerja karena rutinitas pekerjaan yang berulang dapat menimbulkan sindrom psikologis yang dikatakan jenuh atau burnout, kejenuhan kerja. Apakah ini termasuk masalah? Iya. Ya, kenapa? Karena bisa menurunkan produktivitas dari petani. Ya, burnout merupakan suatu situasi di mana pekerja mengalami kelelahan kronis, bosan, depresi, dan menarik diri dari pekerjaan. Nah, itu kan akhirnya dapat menurunkan produktivitas. Nah, itu berbahaya. Sehingga harus diperlukan penata laksanaan khusus. Ya, ada juga yang selanjutnya melihat hubungan efikasi diri dengan burnout. Ya, jadi bagaimana self efikasi itu bisa menanggulangi permasalahan burnout. Nah, ini ya menjadi suatu terobosan. Bisa nggak sih self efikasi ini menangani kelelahan? Nah, itu menjadi terobosan keilmuan ya. Ini yang dikatakan evidence based yang nanti bisa kalian terapkan dalam teori keperawatan nanti. Ini juga ada namanya relaksasi otot progresif, dapat digunakan sebagai intervensi untuk menurunkan kelelahan. Nah, banyak ya yang sudah diteliti oleh senior kalian untuk dalam rangka ini juga ya, karena visi misi kita agronursing ya. Jadi bagaimana bisa menerapkan itu? Banyak sekali penelitian ya. Ini ya dapat digunakan sebagai intervensi untuk meningkatkan kualitas tidur. Ya, ada kalau tadi burnout, kelelahan, sekarang terkait kualitas tidur. Karena ternyata ada permasalahan petani banyak kualitas tidurnya terganggu. Karena kenapa? Misalnya sudah mau musim panen, ternyata ada hama sehingga sering jaga malam untuk mengusir hama. Otomatis kan kehidupannya terganggu. Nah, itu ada namanya relaksasi otot progresif di sini. Seperti apa itu? Nanti akan kalian pelajari ini di waktu mata kuliah keperawatan medikal bedah. Nah, ini contoh yang evidence based yang saya sajikan ke teman-teman di sini. Nah, ini ya. Jadi bahwasanya hasilnya memang cukup signifikan menanggulangi permasalahan burnout petani pada petani padi di sini. Ya, sehingga bisa diterapkan. Nah, ini menjadi apa ya istilahnya, menjadi evidence base terbaru bahwasanya relaksasi otot progresif, ada juga self efikasi tadi itu bisa digunakan dalam menanggulangi terkait kejadian kelelahan kerja pada petani. Nah, ini contohnya ya isu kesehatan, mengalami burnout, kelelahan, bagaimana manajemennya ya, meningkatkan efikasi diri dan resiliensi pada petani ya. Bisa menggunakan latihan otot progresif. Ini kesimpulan dari tadi ya, dari hasil evidence based. Teori apa yang mendasari? Silakan dicari, banyak teori. Ya, misalnya dari teorinya Madeline ya terkait sunrise model yang mana itu berfokus pada lingkungan. Cari ya teori-teori yang fokus lingkungannya itu ada sehingga itu bisa dikembangkan. Itu ya terkait latihan relaksasi otot progresif itu juga bisa di sini.
Nah, ini ya kalau kita lihat struktur bagannya ya, pendekatan asuhan keperawatan dengan model agronursing. Jadi banyak manajemen yang bisa dikembangkan. Dan manajemen di sini berasal dari mana? Evidence based practice, dari riset, dari penelitian. Ya, penelitian siapa? Apakah harus diri sendiri? Enggak, tentunya. Tadi kan sudah dilihat di bagian awal. Penelitian boleh penelitian orang lain, boleh penelitian diri sendiri. Yang jelas itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya ini penelitian senior kalian tentang relaksasi otot progresif untuk menurunkan kejadian burnout. Ya sudah, berarti itu masuk manajemen satu yang bisa dikatakan model agronursing. Ya, yang penerapannya di lingkungan agriculture. Nah, itu menjadi inti dari pendekatan asuhan keperawatan dengan model agronursing. Ya, ini konsep bagan ini bisa teman-teman ingat bagaimana model agronursing itu bisa diambil dari beberapa model-model yang lainnya. Oke, sampai sini dulu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kita lanjut ke sesi diskusi saja ya, bagaimana nanti